ketika terjadi keengganan menindak, pimpinan sudah tahu keinginan menindak, ini baru kita bilang nih ada problematika ya. Tapi kalau misalnya ditindak, dia oknum, institusi yang memegang tanggung jawab konstitusi tidak bisa kemudian kita serang sebagai sesuatu yang bersalah ya. Tetapi institusi juga harus mawas. Saya tidak setuju dengan saudara Johnson nih ya. Terusnya kemudian kedua, memang ada problema soal transformasi kultural. Kalau dulu pelanggaran-pelanggaran HAM tuh kita sudah tahu, saya dan Johnson ini sama-sama pendiri PBHI ya. Memang dulu itu TNI, tidak bisa tidak ya, TNI. Tetapi pasca berlakunya Undang-Undang Kepolisian 2 tahun 2002, kita harus adil melihat apakah ada pemeriksaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang kemudian diselidiki oleh Komnas HAM. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh Polri, ya, bagaimana mekanisme peraturan dan juga sikap pimpinan Polri? Ya, 11 perintah kalau tidak salah ini ya, sudah diterapkan tuh bulan Oktober ya. Nah, kita memantau dengan parameter inilah, harus adil. Parameter bahwa Polri akan menindak tegas dan keras. Kalau tidak, baru kita persalahkan. Ya, Polri. Kita menuntut ini. Begitu loh ya. Jadi di mana salahnya? Problemnya ya, kemampuan aparat lapangan itu rendah kalau saya lihat. Ya, rendah. Oleh karena ini perlunya pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Kegagalan pengawasan dan pembinaan kepada anggota ini yang menjadi evaluasi kepada pimpinan Polri untuk setiap kepala satuan wilayah pada masing-masing tingkatan ya. Kalau di sana saya menyoroti Sumatera Utara loh ya. Menyoroti Sumatera Utara. Bayangkan dari 6 Kapolres, 2 Kapolres dikontribusi oleh Sumatera Utara yang dimutasi kemarin. Kemudian tindakan-tindakan pelanggaran yang viral itu nyaris kalau tidak salah IPW menghitung 40-50% tuh terjadi di Sumatera Utara. Ada apa sebetulnya? Apakah ini satu perilaku kultural atau bagaimana? Pemerkosaan, pengambilan barang bukti ya, pemerasan yang kemudian diviral. Mengapa? Ini pimpinan Polri harus awas nih kepada Sumatera Utara. Kapolda harus kerja keras di sana, ya. Jadi di sini kita mengukur harus jelas, ya. Mengukur untuk menilai harus jelas. Tetapi pimpinan Polri juga harus mendengar. Dan saya rasa pada masa ini ya, pada masa ini kita melihat ada keinginan itu. Tetapi harus diperbaiki terus-menerus. Karena satu hal yang mau saya sampaikan. Pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata itu mudah ditindak. Pungli di jalan, penganiayaan, kekerasan, segala macam, itu kasat mata. Yang jadi problem adalah ketika pelanggaran dalam wilayah yang tertutup. Apa itu? Penegakan hukum. Karena wilayah penyelidikan dan penyidikan itu tertutup. Di sana ada potensi besar penyalahgunaan wewenang. Kalau misalnya masyarakat yang dibilang percuma lapor polisi, ya, lapor hilang kambing jadi hilang kerbau, itu memang banyak menjadi problem dan diadukan kepada IPW. Kenapa? Karena ini wilayah penyelenggaraan kewenangan yang tertutup. Di sana ada keberpihakan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, penghilangan barang bukti, manipulasi keterangan, pelaporan yang dimanipulasi kepada pimpinan, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya. Institusionalisasi terjadi kemunduran juga secara kelembagaan. Dalam perkap sebelumnya, manajemen penyidikan, ada ruang publik yang bisa digunakan untuk mengkoreksi. Yang namanya adalah ruang gelar perkara, di mana para pihak diundang. Sekarang tidak ada, ya. Dan juga institusionalisasi wasidik yang diharapkan meluruskan, ini adanya di bawah Bareskrim. Saya berharap bahwa institusi ini menjadi setara dengan Propam misalnya, ya.
supaya mereka bisa melakukan pengawasan efektif. Saya bicara soal transformasi institusionalisasi loh ya. Efektif wasidik gitu. Supaya dia lebih tinggi setara dengan propam dan dilepaskan dari Kabareskrim ya. Supaya ini efektif. Banyak orang melakukan pengaduan, laporan-laporan kepada IPW. Kemudian tidak ada ruang transparansi, akuntabilitas dalam proses penyidikan itu. Nah, itu catatan dari IPW. Terima kasih. Dengan berbagai hal tadi yang masih ada evaluasi-evaluasi ya, ini dari Pak Sugeng gitu. Apakah kemudian dari IPW menilai ya, fakta bahwa Polri sebagai pelindung, pengayom gitu dan pelayan masyarakat saat ini sudah tercapai atau mungkin bisa memberikan penilaian seperti apa, Pak? Basis penilaian itu kita harus melihat kepada angka empirik dulu ya. Saya mau pakai hasil indikator ya, indikator institut Burhanuddin Muhtadi ya. Dikatakan bahwa kepuasan kepada Polri pada 10 tahun terakhir ini paling tinggi 80%. Tetapi saya berpikir itu dikontribusi karena memang kinerja Polri pada sektor pelayanan dan juga memberikan pelayanan dan memberikan keamanan terkait dengan layanan COVID kalau menurut saya ya. Karena memang Polri terdepan nih. Tetapi kalau misalnya survei tersebut dimintakan kepada pencari keadilan yang sedang berperkara, ya, ini belum tentu 80%. Belum tentu 80%. Ini ada LQ di sini nih ya. Belum tentu 80%. Oleh karena itu, saya harus menggunakan data, ya. Kedua, tetapi kita juga bisa bicara menilai dari kebijakan. Kebijakan yang diterapkan dengan ukuran norma undang-undang dan implementasi kepada regulasi atau peraturan yang diterbitkan. Nah, Oktober itu Pak Kapolri menerbitkan perintah ya kepada para Kapolda 11 perintah ya, dan ini berusaha diimplementasikan. Kita apresiasi ya, tetapi masih banyak problem di kejauhan sana, terutama masyarakat-masyarakat di luar Pulau Jawa. Itu ada problem. Ada nih laporan kepada IPW, ibu yang dianiaya sudah 2 tahun, polsek di Sulawesi mana itu saya lupa ya. Ini IPW suratin ini, belum ditindaklanjuti. Ya, IPW suratin, Pak. Nanti saya mau sampaikan nih kepada Bapak nih, ya. Berikan spirit Pak Kapolri memberikan layanan ini harus didukung oleh seluruh kesatuan. Supaya masyarakat tumbuh kepercayaannya. Jangan ada lagi, ya Pak, pasti juga masih ada, percuma lapor polisi, ya. Maka semuanya harus dikeroyok nih. Kalau dulu 2009 Kapolri Bambang Hendar Sodanuri mengatakan mari kita keroyok reserse, ya. Nah, ini juga reserse nih yang harus diberikan perhatian oleh Pak Kapolri juga. Ya, juga maksudnya ya, dan juga bidang lain. Terima kasih. Baik, artinya masih ada sejumlah permasalahan ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa spirit dari Kapolri dengan semangat presisinya itu harus sampai ke lapangan ya, ke daerah-daerah. Bijak. Waktu fit and proper test kalau tak salah awal 2021 kan Pak Kapolri mencanangkan presisi dengan 16 program ya. Berusaha diwujudkan. Nah, kita melihat itu berusaha diwujudkan dalam 1 tahun ini, tetapi belum tercapai seluruhnya juga, ya. Bahkan tadi saya bilang soal Perkap 2021 mengalami kemunduran, Perkap tentang penyidikan, menjadikan seolah-olah bahwa penegakan hukum itu hanya urusannya polisi. Padahal di sana ada komponen masyarakat yang harus juga untuk diberikan ruang. Itu sudah ada dalam manajemen penyidikan sebelumnya. Perkap ini harus dirubah. Wasidik, ini IPW langsung memberikan solusi loh, bukan ngomong aja loh. Wasidik juga harus ditingkatkan posisinya supaya masyarakat percaya bahwa proses penegakan hukum itu jalan on the track. Terima kasih.